Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pendengar setia podcast Manajemen Resiko, senang sekali saya Tina Isneni bisa kembali menemani Anda dalam diskusi akademik yang santai namun tetap berbobot. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen risiko, yaitu risiko likuiditas. Risiko ini seringkali dianggap sepele, padahal dalam praktiknya dapat menjadi penyebab utama kegagalan perusahaan, bahkan institusi keuangan besar. Untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, telah hadir dua narasumber yang kompeten. Yang pertama, Vini. Halo, Vini. Halo Tina, Selanjutnya yang kedua yaitu ada Sela. Halo, Sela. Halo Tina. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam podcast ini. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya kepada narasumber satu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan risiko likuiditas dalam konteks manajemen risiko? terima kasih Tina. Resiko likuiditas dapat diartikan sebagai resiko ketika suatu organisasi atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Dengan kata lain, perusahaan memiliki aset, tetapi aset tersebut tidak cukup likuid untuk segera dikonversi menjadi kas. Jadi dapat dikatakan bahwa risiko likuiditas tidak selalu berkaitan dengan kerugian ya, tetapi lebih pada ketidakmampuan menyediakan kas tepat waktu. Betul sekali, Tina. Perusahaan bisa saja menjadi aset besar, namun jika arus kas tidak lancar, maka resiko likuiditas tetap tinggi. Selanjutnya, saya akan mengajak narasumber yang kedua untuk menjelaskan apa saja penyebab utama terjadinya risiko likuiditas. Nah, Tina, jadi risiko likuiditas itu umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengelolaan arus kas yang kurang baik, ketidakseimbangan antara aset liabilitas, ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, serta kondisi eksternal seperti krisis ekonomi ataupun penurunan kepercayaan pasar, Tina. Jadi, dalam literatur manajemen risiko sering disebutkan adanya jenis-jenis risiko likuiditas. Bisa dijelaskan secara singkatnya, Sela? Nah, jadi secara umum risiko likuiditas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada market liquidity risk, yaitu risiko ketika aset sulit dijual di pasar tanpa mengalami penurunan nilai. Dan yang kedua ada funding liquidity risk, yaitu risiko ketidakmampuan perusahaan memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Sangat menarik sekali ya. Lalu, apa dampak yang bisa terjadi jika risiko likuiditas tidak dikelola dengan baik? Dampaknya sungguh sangat serius. Resiko likuiditas dapat mengganggu operasional perusahaan, menurunkan kepercayaan investor dan kreditur, meningkatkan biaya pendanaan hingga berujung pada kebangkrutan. Dalam sektor perbankan, risiko ini bahkan bisa memicu resiko sistemik loh. Oh, dalam artinya risiko likuiditas tidak hanya berdampak internal ya, tetapi juga bisa berdampak luas. Betul sekali. Oleh karena itu, pengelolaannya menjadi sangat krusial, Tina. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya bagaimana. Bagaimana sih seharusnya organisasi mengelola risiko likuiditas dengan baik? Jadi, pengelolaan risiko likuiditas itu dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain menjaga keseimbangan arus kas, menyusun proyeksi cash flow yang akurat, menyediakan dana cadangan, diversifikasi sumber pendanaan, serta menerapkan kebijakan manajemen aset dan juga liabilitas yang baik. Apakah evaluasi dan monitoring juga berperan penting? Sangat penting, Tina, karena kan monitoring likuiditas itu secara berkala dan itu membantu manajemen mendeteksi potensi masalah lebih dini, sehingga tindakan tersebut lebih korektif dan juga segera dapat dilakukan. Nah, sebagai penutup diskusi hari ini, bagaimana sih relevansi risiko likuiditas bagi mahasiswa dan calon praktisi bisnis bisa dijelaskan? Pemahaman risiko likuiditas sangat penting karena hampir semua organisasi, baik besar maupun kecil, menghadapi risiko ini. Mahasiswa perlu memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh laba, tetapi juga oleh kemampuan menjaga likuiditas.
Nah, saya sepakat tuh pendapat dari Pini karena risiko likuiditas itu adalah pondasi stabilitas keuangan organisasi, sehingga harus menjadi perhatian utama dalam pengembalian keputusan manajerial. Baik, para pendengar, demikian diskusi kita hari ini mengenai risiko likuiditas dalam mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih kepada kedua narasumber atas penjelasan yang sangat komprehensif dan mudah dipahami. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda mengenai pentingnya pengelolaan risiko likuiditas dalam dunia bisnis dan keuangan. Saya, Tina Isnayani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.